Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Malam ini kita sedikit sharing tentang beberapa pengetahuan Indonesia, gitu ya. Yang pertama itu ada tentang kependudukan Indonesia, terus yang kedua tentang beberapa orang terkaya di Indonesia, yang ketiga itu beberapa gedung tertinggi di Indonesia, mayoritas sih di ibu kota Jakarta lah ini. Terus yang keempat ini eh, materi tentang kabinet Jokowi ya, mulai dari 2019 sampai 2024. Oke. Nah, di Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2023 gitu ya. Indonesia itu ada 34 provinsi gitu kan. Terus provinsi yang paling tinggi ininya apa namanya? Jumlah penduduknya itu di daerah Provinsi Jawa Barat sekitar 48 juta sekian ratus ribu jiwa, yang mana merupakan hampir 17% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Gitu ya. Nah, lalu disusul dengan Provinsi Jawa Timur, gitu kan, yang terbanyak kedua, terus terbanyak ketiga itu Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk provinsi yang paling sedikit penduduknya itu Kalimantan Utara, yang mana kita ketahui provinsi ini juga kan baru juga. Nah, sehingga jumlah penduduknya masih di bawah 1 juta jiwa atau sekitar 713.600 jiwa atau baru 0,3% dari keseluruhan jumlah penduduk gitu ya. Nah, kalau dilihat trennya, tren kenaikan jumlah penduduk ini eh, setiap tahun itu, apalagi dimulai dari tahun 2015 lah, kita mundur ke sekitar 10 tahun yang lalu. Itu menurut BPPS itu eh, sampai dengan tahun pertengahan 2023 kemarin itu untuk seluruh rakyat Indonesia itu di angka 278 juta jiwa gitu kan. Di mana kenaikan tersebut eh, persentasenya sekitar 1, sekian persen, 1,05% dari tahun sebelumnya di periode yang sama di pertengahan 2022 gitu ya. Nah, jadi rata-rata hampir setiap tahun itu terjadi peningkatan jumlah penduduk gitu ya. Apalagi di 10 tahun terakhir, dimulai dari 2014 sampai sekarang 2023 pertengahan kemarin. Untuk data 2024 belum belum bisa belum apa belum dapat update terbaru. Nah, dari 2015 ke 2023 itu kenaikannya sekitar 9,04%. Nah, data-data ini tersebut pasti dikolek oleh badan yang kredibel, dalam hal ini Badan Pusat Statistik. Itu badan pemerintah yang memang dalam urusan mencacah jiwa tidak hanya data kependudukan, namun ada kriteria-kriteria tertentu yang diukur oleh BPS ya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran dari 34 provinsi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di tertinggi di nomor 1 itu di Jawa Barat ya, 48 sekian juta jiwa. Persentasenya itu 17% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Yang paling sedikit itu Kalimantan Utara. Nah, untuk kita di Sumatera, itu yang paling tinggi itu di Sumatera Utara, gitu ya. Dari Pulau Sumatera itu paling banyak penduduknya itu di Sumatera Utara, lalu diikuti oleh Lampung. Kan? Ini termasuk yang merantau nggak sih, Coach?
Ini data kependudukan ini dicacah Asli. biasanya berdasarkan apa dia KTP-nya itu, KTP penduduk dia di situ. Jadi misalkan dalam satu, biasanya kan petugas pencacah nih dia datang ke rumah-rumah nih. Nanti dia cocokkan dalam satu kakak itu ada berapa jiwa di situ. Nah, nanti walaupun misalnya seorang ayah, seorang ibu punya 3 anak, anak yang pertamanya merantau keluar, tapi tetap dihitung 5 di situ. Karena kan selama di selama dia belum belum apa belum pindah jiwa atau pindah kependudukan, jadi dia masih dihitung sebagai apa penduduk situ ya. Oke, kita lanjut nih gambaran kependudukan. Nah, ini ada beberapa data profil lah, profil 10 orang terkaya di Indonesia. Jadi data ini berdasarkan ada namanya majalah Forbes atau majalah bisnis dari US, United States atau Amerika. Itu mereka pada tahun 2023, ini data 2023 ya. Sorry, ini 2020. Dari majalah Forbes. Nah, Forbes itu majalah bisnis lah asal Amerika Serikat. Dihitung dari kekayaan bersih dari harga dan nilai tukar saham yang dimiliki oleh mereka gitu kan. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat 10 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama itu R. Budi Hartono. R ini singkatan dari Robert Budi Hartono. Jadi per tahun 2020 itu dia ukurannya kan US dollar ya. Sekitar sekitar 13,6 miliar US dollar atau 217,6 triliun rupiah ya. Nah, kalau di dunia dia ini peringkat ke-59 gitu kan. Ada yang tahu nggak si Budi Hartono nih kekayaannya itu didapat dari paling besar itu didapat dari apa? Kok Rokok, rokok. Jarum. Ya, 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 ya. Jadi Wajar, dia Coach. saham saham Jarum sama BCA itu dia besar gitu kan. Terus ada adiknya juga si Michael Hartono itu kan ini 2 saudara nih. Nah, Michael Hartono ini di Jarum itu paling besar. Kalau untuk si Budi Hartono-nya ini di BCA-nya perbankan. Mereka ini Hartono Tapi bersaudara gitu. kok tuaan Michael ini, Coach? Kenapa? Tuaan Michael Hartono. Dari Robert. Iya. Oh ya, kebalik berarti abangnya nih. Mereka ini disebut Hartono bersaudara. Itulah yang punya BCA sama Jarum ya. Untuk bisnis rokok. Terus nomor 3 ini ada Sri Pakas Lohia. Kalau di tahun 2020 ini dia peringkat 3, tapi di 2023 kemarin dia turun ke peringkat 4 gitu. Karena yang apa namanya di peringkat 3 itu ada namanya orang masih keturunan lah. Namanya Tuk Tuk Wong gitu. Nah, dia naik ke peringkat 3 gitu. Si Sri Prakas ini turun ke peringkat 4 gitu. Nah, terus di peringkat 4 sekarang di 2020 itu ada Tahir. Itu kan Mayapada Group itu ada kalau yang familiar itu Maya Bank ya. Maybank. Maybank itu Mayapada Group gitu. Ya. Terus ada Prajogo Pangestu, ada Khairul Tanjung. Khairul Tanjung ini tahu lah ya. Pemilik ini tahu nggak? Khairul Tanjung pemilik apa? Grup apa? Itu Transmart, Transcorp, ya kan? Transmart, Carrefour itu. Nah, itu grupnya Khairul Tanjung. Terus ada Martua Sitorus, Wilmar minyak sawit itu produknya. Terus Mohtar Yadi, Lipo Group, terus Peter Sondak, Raja Wali Group, terus ada Murdaya. Oke. Ini 10 orang
terkaya. Yang pasti yang dua teratas itu Hartono bersaudara. Karena sampai 2023 Maret itu masih mereka berdua. Jadi itu aja kalau ditanya siapa yang paling terkaya di Indonesia, dua orang nih. Oke. Nah, terus selanjutnya ada beberapa juga informasi gedung tertinggi di Indonesia. Kebanyakan ini di Jakarta sih sebenarnya. Semua gedung tertinggi ini ada di Jakarta. Jadi sebenarnya lebih tepatnya 10 gedung tertinggi di Jakarta ya, bukan di Indonesia. Ya karena pembangunan yang sangat pesat tuh pasti di ibu kota kan. Apalagi sudah Grand Mercure yang di Lampung nggak masuk ya, Coach? belum berapa lantai itu? 15. Masa Ini iya 15? ini aja paling paling pendek itu 40-an lantai nih. 40 lantai. Anggaplah satu lantai sekitar eh, berapa meter gitu ya? 4 meter gitu kan. Nah, berarti kalau 50 lantai aja kali aja 4 meter, 200 meter tingginya. Kalau rata-rata 4 meter dikali 15 ya paling baru 15 lantai kali 4 meter paling baru 60 meter tingginya. Makanya kebanyakan di Jakarta sih. Nah, ini apa namanya? Kabinet 39 lantai, Coach. 39 ya? Oh, masih kurang. Paling tadi paling apa? Paling pendek aja 46 kalau nggak salah nih. Ya itu 46 lantai. Tapi dia biasanya kan dihitungnya kadang ada towernya di situ di ujung itu. Tidak hanya lantainya, makanya dia dihitung tinggi keseluruhan. Tidak hanya ruang ruang gedung gitu ya. Oke. Terus kabinet Jokowi namanya itu Kabinet Indonesia Maju dari 2019 sampai 2024. Jokowi Ma'ruf Amin gitu ya. Nah, eh, susunan kabinet ini berasal dari beberapa kalangan profesional, terus ada yang dari partai politik juga, terus ada yang dari mantan-mantan purnawirawan juga kan. Terus beberapa partai koalisinya ini ada di koalisi Indonesia Kerja, tentunya pada waktu itu PDIP, terus ada juga koalisi Partai Gerindra sekarang, terus PAN dan juga ada Partai Demokrat. Nah, susunan kabinet ini pertama kali diumumkan tanggal 23 Oktober ya, 2019. Jadi setelah biasanya Pilpres itu kan September ya. Nah, setelah Pilpres biasanya Oktober baru dilantik presiden terus diumumkan kabinetnya secara resmi di Istana Negara ya. Nah, terakhir itu nama kabinetnya Kabinet Indonesia Maju. Nanti presiden selanjutnya belum tahu gitu kan. Nah, jadi latar belakang kabinet ini sebelumnya itu Presiden Jokowi itu menyatakan bahwa 45% itu dari kalangan partai politik, terus sisanya 55% itu dari kalangan profesional, baik itu praktisi ataupun akademisi, gitu kan. Terus menteri-menterinya itu yang masih usia 35 rencananya pada waktu itu. Terus pemilihan jaksa agung juga di luar dari partai politik. Terus ya beberapa menteri yang diusulkan oleh beberapa partai koalisi juga mengisi beberapa kursi menteri tersebut. Sehingga beragam lah apa namanya isi dari menteri-menteri kabinet beliau ini, ya kan. Cuma terakhir kemarin kan di awal tahun ini sama akhir tahun kemarin ada beberapa pergantian juga, gitu kan. Seperti eh Pak Mahfud kan baru yang terakhir kemarin tuh kan digantikan oleh Bapak Hadi Cahyo yang jadi Menko Polhukam, terus AHY naik jadi Menteri ATR yang tadinya dijabat oleh Hadi kan. Terus
ada beberapa menteri juga yang sudah berganti gitu kan. Seperti Menteri Pertanian kayak di nomor 14 nih kan. Kemarin udah ter udah diperiksa apa tuh kejaksaan apa tuh. Gitu ya. Oke deh, malam ini nggak banyak lah kita. eh, karena apa namanya? Sorry, sorry. Ya, kawan-kawan ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau di-sharing terkait pengetahuan umum lah? Atau materi apa? Belum Materi sih, Coach. lainnya. Kalau ada yang mau di ini biar saya sampaikan juga ke coach yang lain. Ada masukan misalnya.